Hamparan perbukitan Batu Kapur dipadu cuaca yang cukup cerah di sore hari terdengar dari pengeras suara toa lantunan sayup-sayup ayat suci Al-Quran. Menambahkan suasana beduk buka puasa terasa semakin dekat. Hilir mudik moda-modi dari kampung sekitar menggunakan sepeda motor menghabiskan waktu sorenya di perbukitan Purwote yang menjadi tempat wisata primadona di Kabupaten Bangkalan ini. Beberapa tahun yang lalu, perbukitan bekas galian C yang menjadi tempat wisata alam jauh dari perkampungan warga ini, jika sore menjelang petang mulai sunyi, hanya terdengar bunyi burung malam dan alat berat yang sedang beraktivitas menambang. Kini dengan berdirinya pondok pesantren Jabal Quran di atas lahan 3.000 meter persegi, Desa Parseh, Kecamatan Socah, siang dan malam, bahkan tengah malam pun menggema lantunan ayat suci Al-Quran dan bacaan sejumlah kitab dari suara santri yang sedang belajar. Pondok pesantren yang baru genap 1 tahun berdiri di atas tanah wakaf dari pengusaha setempat, saat ini sudah dihuni 30 santri dengan umur dari usia 7 tahun sampai belasan tahun. Selain santri dari sekitar pondok, santri juga datang dari berbagai daerah, salah satunya dari Kalimantan, Surabaya, dan Cirebon. Santri 30 orang. Satu bulan pertama 5 orang. Lokasi pondok pesantren yang ada di atas bukit jauh dari perkampungan dan keramaian diasuh oleh Ustadz Muwafiq, lulusan S1 Al-Azhar Mesir dan lulusan S2 UNICEF University Malaysia. Ia menceritakan suka dukanya awal membabat alas untuk mendapatkan santri. Saya memang suka mengajar, saya suka anak-anak, dan saya memang sudah fokus pulang dari Malaysia. Ya udah, saya bismillah gak mau nge-apply kerja, saya bismillah mau buka pondok. Tapi kalau bukan saya, mungkin anak cucu saya mulai dari langgar. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya berjumpa dengan yang mewakafkan tanah dan kita bisa buka pondok pesantren. Awal santri itu dari santri yang saya dari langgar itu, dari 2 orang. Kemudian teman-teman saya nanya, anaknya dititipkan, kayak gitu. Ini kebanyakan memang teman-teman saya yang mengetahui track record saya. Bagaimana waktu saya jadi santri, bagaimana selama saya di Mesir, bagaimana selama saya di Malaysia. Jadi mereka percaya, Santri usai beraktivitas mengulang hafalan di musola, dilanjutkan santriwati yang terjadwal memasak disibukkan menyiapkan menu buka puasa. Baik pendengar, di kesempatan saat ini saya di dapur Pondok Pesantren Jabal Quran Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Saat ini adik-adik sedang mempersiapkan untuk menu buka puasa. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu santriwati. Saya akan sapa dulu dan bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum adik, dengan namanya siapa? Waalaikumsalam, nama saya Ummul Nusratus Samakah. Dari mana ini? Saya dari Surabaya. Lagi membuat bakso bakar buat buka puasa nanti. Alhamdulillah suasana di sini nyaman. Jadi masak ini di rolling, dijadwal. Baik pendengar, itu wawancara langsung dengan salah satu santriwati yang sedang menyiapkan menu buka puasa untuk teman-teman santri yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Malu. Ada.
Usai menyantap menu takjil, para santri mempersiapkan diri menuju musola untuk sholat maghrib berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usai sholat maghrib, para santri dilanjutkan makan bersama. Sebelumnya harus antri menuju dapur untuk mengambil menu makanan dengan tertib. Pengasuh pondok pesantren yang juga lulusan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb tahun 2006 menceritakan suka dukanya dalam mendidik santrinya. Ya harus sabar lah, suka dukanya biasa, ngepel bekas kompolnya santri biasa, kadang berak kadang lupa disiram ya biasa, tengkar nangis biasa, berantakan ya biasa, ngadu saling madul, bah ini bah ginjek saya, bah ini ya harus didengerin. Pokoknya semua tidur ya harus diawasin, bangun ya harus dibangunin, sikat gigi harus diingetin. Ya kadang kalau kita cek kadang lupa ya kita sikat gigiin ya, harus telaten lah. Harus sabar dan memang dasarnya memang harus suka. Kalau gak suka susah sepertinya. Santri yang rata-rata masih usia dini selain belajar menghafal Al-Quran dan kitab juga diajarkan mandiri seperti memasak di jadwal secara bergantian dan bersih-bersih lingkungan, serta aktivitas olahraga, sepatu roda, dan panahan, sehingga santri merasa betah dan kerasan. Bangun tidur, sholat tahajud, sahur, habis itu ngaji sampai azan subuh, sholat subuh, habis itu ngaji lagi sampai jam 6, jam 7, habis itu istirahat. Jam 10 ngaji lagi Al-Quran, murojaah. Pengasuh pondok pesantren yang sudah dikaruniai 5 anak itu, di tahun ketiga berdirinya pondok pesantren akan mengembangkan pondok dengan merencanakan mendirikan lembaga SDAT, Sekolah Dasar Atlet Tahfidz. Untuk jenjang pendidikannya, kita insya Allah mulai tahun depan ini kita akan mulai SDAT. Saya pengen SDAT Sekolah Dasar Atlet Tahfidz. Saya pengennya di situ kekhususan kita. Kita akan mulai buka, jadi umur 7 tahun kita akan langsung buka di sini kelas 1. Tapi untuk yang pindahan kelas 4, kelas 5 kita akan tetap sekolahkan di SD Partek 2 300 meter dari sini. Tapi untuk yang umur 7 tahun kita akan buka bismillah, itu SD kelas 1. Jadi setelah 6 tahun kita akan punya lulusan pertama untuk SD. Perbukitan bekas galansi yang sudah dikenal masyarakat luas dengan wisata alam hamparan batu kapur yang dilengkapi dengan sejumlah wahana seperti kolam renang dan danau biru, kini menggema lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari santri Pondok Pesantren Jabal Quran.